Halo. Ya, saya masuk ke halaman kedua ya teman-teman. Ini berbicara tentang lingkaran kehidupan. Ya, di bahan presentasi kali ini agak sedikit lebih detail dan saya lihat ini luar biasa. Semakin hari semakin baik ya. Kita memberikan sebuah gambaran bagaimana kita menjalani sebuah proses ya. Nah, ini lingkaran kehidupan ya teman-teman. Mulai dari kita bayi lahir ya menjadi anak-anak, lalu kita sekolah, ya, kita berkuliah, ya kan, kita kerja atau yang punya usaha, ya, tujuannya apa? Untuk mendapatkan yang namanya uang. Oke, setelah kita mendapatkan uang, kita akan memenuhi biaya hidupan, ya kita akan menjadi konsumen, kita berbelanja, memenuhi kebutuhan biaya hidup kita atau kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Selanjutnya kita akan bekerja kembali, kita akan berusaha kembali, lalu dapatkan uang lagi, ya kan? Lalu belanja lagi, kerja lagi, ya kan? Dapat uang lagi, belanja lagi, kerja lagi, terus teman-teman. Inilah yang dimaksud dengan lingkaran kehidupan, di mana kita ada di posisi tersebut dan kita melakukan hal tersebut secara kontinu, secara terus-menerus. Tanpa kita sadari teman-teman, kita akan memasuki satu usia yaitu namanya usia pensiun. Sadar nggak sadar, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk dalam satu kondisi yang disebut dengan usia pensiun. Ya, artinya kita sudah tidak produktif lagi. Artinya kita tidak sekuat dulu lagi. Ya, kalau dulu ada yang bilang sama saya, waktu di masa-masa produktif, teman-teman, yang dipakai adalah minyak wangi. Tapi kalau sudah masuk usia pensiun, yang dipakai sudah minyak angin, teman-teman. Ya, jadi udah beda, sama-sama minyak tapi fungsinya udah beda. Nah, hari ini teman-teman yang tahu bagaimana kondisi teman-teman hari ini, apakah teman-teman ada di usia produktif, apakah teman-teman ada di usia pensiun. Ya, dan itu tidak penting. Kenapa saya bilang tidak penting? Karena apapun atau berapapun usia teman-teman hari ini, itu tidak akan menjadi hambatan kok, teman-teman. Itu usia itu hanya angka kalau orang bilang kayak gitu. Oke. Nah, yang jadi permasalahan kalau kita terus melakukan lingkaran kehidupan ini, pada satu waktu kita akan masuk dalam usia pensiun. Nah, pada saat kita pensiun, kita sudah tidak bisa bekerja atau tidak bisa usaha. Ya, maksudnya bukan berhenti total, tetapi minimal udah berkurang produktivitasnya. Kerjanya dulu mungkin bisa ngangkat 100-200 kilo, sekarang mungkin cuma 20-50 kilo. Dulu mungkin kerja bisa begadang 2-3 hari, sekarang udah mungkin udah mulai lelah. Ya, kenapa? Karena kita udah memasuki usia pensiun. Nah, teman-teman, pada saat kita tidak bisa bekerja dan tidak memiliki usaha lagi, maka uang pun akan berhenti. Ya, teman-teman. Nah, pada saat uang berhenti, teman-teman akan muncul satu yang namanya susah hati. Nggak enak banget, teman-teman. Beneran deh. Dan saya ajak teman-teman, kita harus tolak, kita harus hindari. Jangan sampai seperti ini. Ya, kalau kita susah hati di usia produktif, teman-teman jangan khawatir, teman-teman tinggal cari teman hangout, healing bareng. Tapi kalau susah hati di usia pensiun, teman-teman, waduh, wah pokoknya nggak enak lah teman-teman. Kita bisa belajar itu di satu generasi di atas kita hari ini. Mungkin kita bisa lihat tetangga, mungkin kita bisa lihat saudara, mungkin kita bisa lihat siapapun lah di usia-usia pensiun ketika mereka nggak bisa bekerja, mereka nggak dapat uang, lalu mereka susah hati. Ya, lalu akan muncul banyak penyesalan teman-teman. Ya, kenapa nggak begini, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kenapa harusnya begini, semua penyesalan keluar teman-teman. Tapi apa gunanya? Apakah dapat merubah? Ya, tentu saja tidak teman-teman. Ya, tetapi kita bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda yang masih produktif. Saya ajak semua teman-teman di sini, ya, yang mengalami kegagalan, ya, jangan bersedih, jangan berlarut-larut dalam kesedihan itu. Ayo teman-teman bangkit, semangat, ingatkan setiap generasi-generasi muda kita, teman-teman. Kasih tahu mereka, lu jangan kayak gua, ya, jangan seperti saya yang pada akhirnya menyesal. Ya, dulu saya sama seperti Anda. Saya punya mimpi yang besar. Saya siap bekerja. Saya sombong. Saya egois. Saya ngerasa mampu. Saya ngerasa pintar. Bahkan mungkin saya keturunan orang kaya. Tapi hari ini, jadi apa saya? Jangan jadi seperti saya. Ya, ayo saya ajak teman-teman semua. Ya, jangan terlalu merenungi dan menikmati kita punya kegagalan atau penyesalan. Gak apa gunanya teman-teman. Saya ajak teman-teman, ayo bangkit. Semangatin anak-anak muda hari ini, menjadi inspirasi mereka, minimal kepada anak dan cucu kita. Ya, jangan lihat kegagalan, jangan lihat semua masalah-masalah yang ada di belakang kita, teman-teman.
Itu tidak bisa dirubah. Tidak perlu menyesali. Karena penyesalan tidak dapat merubah apapun, teman-teman. Hari ini saya ajak teman-teman yang dengar video ini, dengar rekaman ini. Ayo, bangkit, mulai hari ini. Ya, jangan duduk di situ, jangan diam di situ, tapi bergerak, teman-teman. Ya, percaya teman-teman. Mulai dari hal yang sederhana. Ingat, satu jari menunjuk orang lain, 3 jari menunjuk ke diri sendiri. Ya, saya tahu Anda mungkin lelah, Anda capek, Anda nggak kuat, Anda males, Anda mulai ngerasa nggak dihargai, ya tidak dianggap seperti di halaman ini. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, Anda adalah orang hebat. Ya, Anda sekali lagi saya katakan Anda adalah orang-orang yang hebat. Mari teman-teman semua, ya untuk teman-teman yang ngerasa galau, nggak tahu harus berbuat apa, ya teman-teman boleh hubungi saya. Yuk kita sharing bareng, kita semangat bareng, ya kita tidak lagi duduk bareng dengan kesombongan, dengan ego kita, tapi kita mau duduk bareng, ya yang mengalami jalan buntu, ya selalu berpikir pengen hutang, pengen pinjam, stop teman-teman, ya itu tidak menyelesaikan masalah teman-teman, malah akan menambah masalah yang baru buat teman-teman, ya ayo sekali lagi semua teman-teman di sini. Ini adalah lingkaran kehidupan. Saya mau katakan 70-80% ya manusia mengalami hal ini. Dan ada yang aneh teman-teman. Kalau kita lihat satu generasi di atas kita melakukan hal ini, kenapa kita ikut melakukan ini? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa kita membiarkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita kembali melakukan hal ini? Ya, saya mau kasih tahu teman-teman yang hari ini mungkin bingung. Stop bingungnya. Ayo action. Saya ketemu ya Ibu Maria Magdalena. Saya ketemu sama Ibu Yeti. Luar biasa, 73 tahun dan 71 tahun. Tapi semangatnya saya kalah, teman-teman. Saya ketampar, saya kayak dikasih tahu. Teman-teman, ayo kita lomba rajin. Kita harus semangat. Sekali lagi saya mau kasih tahu, yang selalu hidup dalam pemikiran masa lalu, stop, keluar dari tempat itu. Masa lalu Anda tidak akan membawa dampak apa-apa buat Anda. Ya, masa lalu Anda bukan segala-galanya, tetapi Anda hari ini masih hidup, artinya Anda masih mampu melakukan sesuatu yang baik ke depan. Mari saya ajak semua teman-teman, kita berkarya di perusahaan ini. Ya, semuanya teman-teman. Oke, tidak melihat latar belakang, tidak melihat usia Anda, tidak melihat siapa Anda. Yang penting Anda mau berubah, kita mau sukses bareng di tempat ini. Nah, ini adalah kondisi lingkaran hidup, teman-teman. Saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun yang ingin hidup seperti ini. Ya, pasti teman-teman. Tinggal permasalahannya Anda cukup punya hati yang besar untuk berkata, iya Pak, saya nggak mau seperti ini. Atau sebaliknya, ya teman-teman tetap dengan gengsi teman-teman. Rasa malas, suka menunda-nunda. Oke, jadi hari ini saya ajak semua teman-teman yang sudah dengar video bagian ini. Ayo, teman-teman, hubungi saya, hubungi teman-teman Anda yang memperkenalkan video ini kepada Anda. Tanya sama mereka, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya bisa kerjakan? Oke, itu dari halaman kedua ini, semoga ini menjadi manfaat. Menjadi sebuah proyeksi atau sebuah renungan buat kita. Teman-teman, sekali lagi saya mau katakan, Anda orang yang luar biasa. Oke, teman-teman, sekian untuk halaman ini. Saya akan lanjut ke halaman selanjutnya. Halo teman-teman, ini adalah halaman yang ketiga. Ya, kalau halaman sebelumnya kita melihat bagaimana yang namanya siklus lingkaran kehidupan. Tapi di halaman ini, teman-teman, ini adalah sebuah rencana bersama KRAN. Ya, teman-teman yang belum tahu KRAN, teman-teman harus lihat halaman pertama di situ. Oke. Nah, saya mau ceritakan rencana bersama KRAN, teman-teman. Ya, kita lahir, sekolah, kita kerja, dan pada akhirnya teman-teman akan mendapatkan uang dari hasil kerja teman-teman. Kalau teman-teman bekerja sebagai karyawan, teman-teman akan mendapatkan gaji. Tapi kalau teman-teman punya usaha, teman-teman akan mendapatkan untung dari usaha tersebut. Lalu selanjutnya, teman-teman, keuntungan atau gaji tersebut jangan dipakai atau dibelanjakan habis untuk biaya hidup. Tapi Pak Basri, kalau nggak dibelanjanya, ini dibelanja semua aja kurang, Pak. Ya, nah saya mau kasih tahu teman-teman, yang salah bukan gajinya, ya, yang salah pasti diri kita, teman-teman. Upgrade diri kalian, ya. Hari ini kenapa kalian dibayar kecil? Kenapa kalian dibayar murah? Ya cek diri kalian sendiri, kemampuan kalian, ya. Jangan hebat dalam pikiran kalian, tapi buktikan, praktekkan, ya kan, bahwa kalian hebat. Jangan ngomongnya yang hebat. Buat apa teman-teman?
Ya kan? Buktikan bahwa kalian bisa, teman-teman. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman hari ini. Ya, carilah tempat di mana teman-teman bisa dihargai. Ya, oke. Nah, dari biaya hidup yang teman-teman dapat, sisihkan 150.000, teman-teman, modal bisnis di keran. 150.000 rupiah, teman-teman. Ya, dan itu sekali seumur hidup. Ya, saya ulangi. Dari uang belanja teman-teman, dari gaji teman-teman, setelah belanja sisihkan 150.000. Ya, sekali seumur hidup. Oke, 150.000 sekali seumur hidup. Setelah itu apa teman-teman? Belajar. Saya nggak bosan-bosan kasih tahu teman-teman. Teman-teman harus memahami bisnis ini. Pahami hingga ke akar-akarnya. Saya tahu nggak bakal bisa selesai dalam waktu 1 atau 2 jam. Tidak bisa selesai dalam waktu 1 atau 2 hari. Teman-teman saya sering bilang, mungkin kalau teman-teman ingat, kalau di bisnis ini lomba pintar, lomba ganteng, saya mundur teman-teman. Tapi kalau di bisnis ini lomba rajin, ayo, siapa mau lomba rajin sama saya? Ya, ketika orang lebih pintar dari saya, dia kerja 3 jam, saya akan kerja 6 jam. Teman-teman. Ketika orang yang lebih hebat dari saya, ketemu sama 10 orang, saya akan ketemu sama 12 orang. Ayo kita lomba rajin, teman-teman. Ya, yang penting ingat, setelah teman-teman keluar modal 150.000, teman-teman harus belajar. Ya, coba pikirkan, kenapa anak kita suruh sekolah dari SD, bahkan dari TK dulu loh. SD, SMP, SMA, kuliah. Kenapa teman-teman? Uang habis banyak. Ya, setelah mereka lulus, apakah mereka pasti mendapatkan pekerjaan? Apakah uang atau gaji mereka pasti cocok? Apakah ketika berusaha pasti mendapatkan keuntungan? Jawabannya belum tentu. Tetapi kenapa kita tetap lakukan hal tersebut? Ya kan? Kenapa nanti anak kita pun akan menyekolahi anaknya lagi? Kenapa teman-teman? Karena kita sebenarnya tahu kenapa kita harus belajar. Banyak orang yang saya temui saat ini, dia enggan, dia nggak mau belajar, dia males. Dan yang paling bahaya, dia bilang apa? Saya udah tahu Pak Bastri, saya punya pengalaman. Teman-teman, betul, benar Anda sudah punya pengalaman. Bahkan Anda mungkin orang sukses di bisnis Anda sebelumnya. Tapi, saya mau kasih tahu teman-teman, keran sebuah bisnis yang berbeda. Butuh pemahaman yang lebih dalam, butuh pengertian yang lebih serius, dan teman-teman harus belajar. Ya, jadi hari ini khususnya ya untuk teman-teman yang usianya udah seperti saya atau mungkin udah di atas saya. Teman-teman, kita nggak kayak dulu lagi usia 20-30 tahun. Ya. Kalau gagal bangkit lagi. Saya tahu kita masih bisa bangkit hari ini. Tapi rasa lelah, capek, bosan itu udah mulai menghampiri kita teman-teman. Membayangi langkah-langkah kita teman-teman. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman hari ini. Pahami dulu. Tidak perlu menguasai 100% teman-teman. Tapi ketika apa yang teman-teman pahami, itu yang teman-teman ceritakan. Itu yang teman-teman lakukan. Itu yang teman-teman praktekkan. Itu jauh lebih punya value teman-teman. Jauh lebih powerful dibanding teman-teman asal ngoceh. Ya, nanti setelah ngoceh tidak ada ilmu, teman-teman balik lalu teman-teman bilang begini, ah Pak Bastri susah, saya ngajak teman saya nggak ada yang mau. Saya mau kasih tahu teman-teman, hari ini kita punya 1.001 perbedaan, kita punya 1.001 alasan untuk menolak, tapi ada satu persamaan yang dimiliki oleh semua orang di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Apa persamaannya? Mereka pengen sukses, mereka pengen pensiun punya uang, mereka nggak mau miskin, mereka mau jadi orang kaya. Bahkan teman-teman boleh lihat, sekeliling kita hari ini melakukan banyak cara, dari hal positif sampai hal negatif. Buat apa teman-teman? Untuk mendapatkan yang namanya uang. Kalau keran bisa memberikan teman-teman uang dengan modal hanya 150.000 sekali seumur hidup, teman-teman. Menurut teman-teman semua, siapa yang tidak mau? Yang menjadi permasalahannya adalah teman-teman apakah punya kemampuan, apakah teman-teman mengerti, apakah teman-teman memahami apa yang sedang kita kerjakan. Hari ini saya ajak teman-teman semua yang sudah bergabung secara khususnya. Ayo, pahami lagi, mengerti lagi. Baru kita kerjakan. Yang baru mau bergabung, yang masih bingung, yang bergabung cuma ikut-ikutan, saya ajak teman-teman juga. Ayo pelajarin. Ini bukan mata kuliah atau mata pelajaran yang harus dipelajari seumur hidup, teman-teman. Ya, ini bukan materi yang kayak sekelas integral atau kalkulus, enggak, teman-teman. Ini berdagang biasa, tetapi menggunakan teknologi zaman sekarang.
Tapi saya gaptek Pak, saya mau kasih tahu. Ibu Maria, sorry ya, saya pinjam namanya terus. Ya, Ibu Yeti, ya, Pak Denny tuh. Orang yang gaptek teman-teman. Daftarin member aja susah teman-teman. Tapi saya mau kasih tahu, semangat mereka untuk belajar itu yang saya acungkan jempol. Luar biasa teman-teman. Ya, satu keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, itu yang hebat teman-teman. Buat apa saya menceritakan masa lalu saya? Saya dulu punya income segini, punya jabatan segini. Buat apa teman-teman? Jabatan atau pengalaman itu tidak bisa menghidupi kita hari ini. Bahkan waktu kita cerita, teman-teman, tidak banyak orang komen. Tapi teman-teman akan bangga kalau ada orang lain cerita soal teman-teman. Ya, tuh orang itu hebat, itu orang yang luar biasa, itu baru keren teman-teman. Dan saya ajak sekali lagi teman-teman semua yang mendengarkan video rekaman ini. Ayo, tidak peduli apa masalah kalian, tidak peduli bagaimanapun keadaan kalian hari ini. Saya mau kasih tahu yang hari ini bengong, yang bingung, ayo berdiri. Hubungi orang yang memperkenalkan video ini. Ya, kalau kalian bingung, hubungi saya teman-teman. Ayo kita ngobrol, kita sharing, kita cerita, kita belajar sama-sama di tempat ini. Sekali lagi saya ingatkan, di tempat ini tidak lomba pintar, di sini kita lomba rajin teman-teman. Ya, nah setelah teman-teman belajar, mengerti, memahami, teman-teman kembali bekerja dan mulai jalanin keran. Ingat teman-teman, keran bukan satu bisnis yang harus full time, harus resign dari pekerjaan, tutup usaha kalian. Tidak teman-teman, tetaplah bekerja. Karena pekerjaan kalian teman-teman hari ini udah membuktikan hasil. Anak-anak teman-teman bisa sekolah, rumah bisa dicicil, motor bisa dibeli, mobil bisa dicicil. Saya mau kasih tahu, pekerjaan teman-teman hari ini adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Tetapi yang menjadi permasalahan, pekerjaan itu tidak dapat memberikan penghasilan seumur hidup. Ya. Ada masa, ada waktu seperti gambar lingkaran kehidupan. Ada waktunya kita tidak mendapatkan lagi yang namanya income atau pendapatan dari hasil pekerjaan tersebut. Makanya saya ajak teman-teman, oleh karena itu saya ajak teman-teman jalanin, mengerti keran. Ya teman-teman lihat, waktu teman-teman kerja, teman-teman mendapatkan uang untuk biaya hidup. Kerja lagi dapat biaya hidup, kerja lagi dapat biaya hidup. Itu yang dilakukan pada saat di lingkaran kehidupan. Berbeda dengan keran, ya. Teman-teman pahami, mengerti, nggak masuk akal. Saya tahu, saya waktu mendengar 150.000 sekali seumur hidup menjadi 100 juta per bulan, nggak masuk akal. Itu bohong dan tukang tipu. Setuju nggak teman-teman? Sama, saya juga berpikir kayak gitu. Makanya saya tidak aneh, saya tidak kecewa, saya tidak lalu kesal dengan orang bilang begitu. Enggak teman-teman. Kenapa? Karena dia belum mengerti. Karena dia belum memahami. Karena dia belum mendengarkan teman-teman. Ya, nah bagi teman-teman yang sudah mendengarkan, bagi teman-teman yang sudah mengerti, bahkan bagi teman-teman yang sudah berjuang bersama-sama saya, ayo teman-teman. Ya, saya mau kasih tahu sekali lagi, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, dengan 100 juta per bulan teman-teman, Anda mulai bisa mengumpulkan aset. Seru nggak kalau kita kumpul, kita tanya begini, Pak Basri, udah koleksi berapa sertifikat hari ini? Ya kan, sertifikat rumah teman-teman. Kalau ngobrol sama teman, udah nambah lagi belum sertifikat rumahmu? Keren nggak teman-teman? Jangan tanya, utang lu udah nambah berapa? Ya, ayo teman-teman, saya ajak. Ya, ayo pelajari, mengerti bagaimana 100 juta itu bisa datang. Jangan sok tahu, jangan sok pinter. Saya kasih tahu teman-teman. Ya, percayalah 3.000 member keran, bukan orang bodoh. Saya tahu mungkin ada yang bergabung cuma karena ikut-ikutan, gak enak hati, atau mungkin terpaksa. Atau mungkin disponsori. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman. Yang bergabung, yang aktif hari ini, semuanya bukan orang bodoh. Mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka punya mimpi, mereka punya iman, dan mereka punya pengharapan. Saya ajak teman-teman, saya tantang teman-teman, pelajari terlebih dahulu. Kalau memang gak masuk akal, tinggalkan keran. Kalau masuk akal, ayo kita fight bareng. Setelah teman-teman punya 100 juta per bulan, teman-teman bisa beli aset. Setelah teman-teman beli aset, teman-teman udah bisa mulai pensiun. Pensiun sudah tidak ditentukan lagi dari angka usia teman-teman. Nggak perlu nunggu yang namanya 50, 55, 60, 65. Nggak perlu. Teman-teman yang tentukan sendiri kapan teman-teman harus pensiun. Yang saya maksud pensiun di sini adalah bukan berhenti dari semua pekerjaan, tetapi teman-teman sudah bekerja pintar. Ya, kita udah work smart teman-teman. Kita udah belajar dengan cara, kita sudah bekerja dengan cara mengawasi. Ya, duduk manis, kontrol, dapat uang. Ya kan? Ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dapat uang. Itu pensiun, teman-teman. Ya, kapan mau tidur, kapan mau bangun, kita yang atur. Ya,
Jadi jangan berpikir kalau pensiun tuh nggak melakukan apapun. Teman-teman kalau nggak ngapa-ngapain, pikun cepat mati teman-teman. Ngapain teman-teman? Ya, selama umur hidup masih ada, ayo kita harus berkualitas. Kita harus berproduktif, teman-teman. Ya, setelah teman-teman pensiun banyak hal bisa dilakukan. Yang belum menikah, teman-teman bisa kumpul sama teman-teman. Yang sudah menikah, sudah punya anak, bisa kumpul sama anak-anaknya. Yang masih punya cucu, sudah punya cucu, bisa kumpul sama cucu. Saya mau cerita teman-teman, ya. Hari ini yang sudah punya cucu, seberapa sering cucu Anda datang mengunjungi kalian? Ya, seberapa rebutannya mereka untuk datang ke kalian? Atau jangan-jangan mereka lebih suka ada di rumahnya mereka? Atau jangan-jangan mereka malas ketemu kita? Tahu kenapa? Karena kita cerewet, kita bawel. Semua mau dikomen, duit nggak kasih. Ya, ada yang datang ke kita, om, saya mau beli baju dong. Omnya bilang, buat apa beli baju? Hemat duitnya disimpan. Coba bayangin, kalau keponakan Anda datang, cucu Anda datang, anak Anda datang. Pa, ma, saya mau dong beli ini. Kita beliin teman-teman. Ada lagi yang bilang, pa, ma, kakek, nenek, saya mau ulang tahun nih. Kita udah siapin kado yang luar biasa. Teman-teman, ayo. Sekali lagi saya tantang teman-teman semua. Apapun keadaan hari ini teman-teman, itu saya nggak mau tahu. Itu tidak penting. Sekali lagi saya katakan, itu tidak penting. Seterpuruk apapun teman-teman, sehancur apapun kita hari ini, itu nggak penting. Yang penting mulai dari hari ini, besok lusa, dan 3 hari selanjutnya, itu yang terpenting. Apa yang mau teman-teman isi dalam hidup kalian? Sekali lagi saya ajak teman-teman, hubungi orang yang memperkenalkan video ini. Ya, kalau dia ya juga bingung, ajak dia ketemu sama saya, teman-teman. Kita ngobrol, kita sharing bareng. Setelah kumpul sama anak-anak, teman-teman bisa hidup bermanfaat. Teman-teman bayangin nggak, punya gaji 100 juta per bulan. Duduk-duduk loh teman-teman. Mengawasin doang, kerja pintar 100 juta per bulan. Punya kontrakan di mana-mana. Punya kosan di mana-mana. Punya emas, punya saham. Ya, wow, teman-teman pasti menjadi inspirasi. Banyak orang akan datang ke teman-teman. Pak Basri, gimana caranya? Ya kan? Ajarin dong. Nah, saat itu teman-teman adalah akan menjadi orang hebat yang saya udah katakan dari tadi. Anda adalah orang-orang hebat itu, teman-teman. Oke? Nah, setelah bermanfaat dan menjadi inspirasi, selanjutnya Anda bisa jadi orang yang bisa berbagi. Kenapa kita berbagi? Kita nggak pelit lagi. Kenapa orang pelit? Karena nggak punya uang, stoknya terbatas. Ya, kalau saya bagi sekarang, duit saya nggak ada lagi, ya pelitlah dia. Coba seandainya kalau uang itu nggak bisa habis. Saya yakin teman-teman nggak ada yang pelit. Ya, kita nggak bayar zakat, ngitung-ngitung lagi 2,5% atau 10% atau 20% seperti yang kemarin saya belajar dari leader hebat saya, Pak Anton. Ya, dia bilang apa? Sedekahkan 20%. Ya kan? Kita udah nggak hitung-hitungan lagi, teman-teman. Ya, kita bisa berbagi. Kita bisa sponsorin orang, ya. Sama Pak Milton, Pak Hanadi itu luar biasa. Pak Willy, ya sponsor-sponsor hebat. Ya, thank you atas kepercayaan Bapak terhadap perusahaan ini. Ya, terima kasih udah menghargai presentasi saya sehingga teman-teman bergabung. Ya, menjadi sponsor. Ya, banyak yang nanya sama saya, Pak, kalau saya jadi sponsor, kapan baliknya? Ya, saya cuma kasih tahu, kalau teman-teman mengerti sistem, susun rapi, pasti balik teman-teman. Karena sistem yang kerjakan. Selanjutnya, teman-teman bisa berangkat umroh. Saya sering tanyakan sama banyak orang, apa sukses? Apa definisi sukses teman-teman? Ada yang pernah jawab saya mau menghajikan, saya mau mengumrohkan orang tua saya. Saya mau kasih tahu teman-teman, teman-teman harus lebih semangat. Teman-teman harus lebih giat, lebih rajin. Kalau teman-teman sukses waktu dalam 6 bulan atau 1 tahun, itu hebat, teman-teman. Tapi teman-teman kalau sukses 10-20 tahun lagi, sorry teman-teman. Coba cek, yakin nggak orang tua kita masih ada? Bisa nggak kita umurkan mereka? Ya, yang hari ini mau sukses 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Hai anak-anak muda yang merasa umur masih panjang. Saya kasih tahu, benar umur Anda masih panjang. Tapi bagaimana umur orang tuamu? Tahukah kalian bagaimana orang tua berjuang untuk anaknya? Teman-teman, hari ini anak-anak muda saya ajak, jangan jadi orang egois. Ya, waktu kalian tidur, orang tua kalian ngintip kalian tidur. Tidur kalian enak banget loh teman-teman. Hai anak muda, kalian tidur tanpa beban, ya kan? Luar biasa. Tapi sekali-sekali saya ajak teman-teman, coba lihat orang tuamu tidur.
Nyenyakkah mereka tidur? Jangan bilang begini, orang tua mah tidurnya cuma 2 jam, 3 jam. Siapa dunia ini nggak pengen bangun siang? Siapa di dunia ini yang kalau tidur nggak pengen santai? Tapi saya kasih tahu teman-teman, orang tua kita hari ini tidur dengan banyak pikiran. Bagaimana bayar uang kuliah, bagaimana makanan, bagaimana bayar cicilan, bagaimana anak saya menikah. Teman-teman, saya ajak kalian yang masih muda, yang masih punya orang tua. Saya tahu tidak semua orang tua baik. Saya tahu mungkin teman-teman malah benci, mungkin kesal sama orang tua. Tapi saya mau kasih tahu kalian, ngintip, bukan ngintip sih, lihat bagaimana mereka tidur. Ya, mereka tidur nggak nyenyak. Orang tua kita, saya sebagai orang tua, pasti tidur nyenyak ketika saya lihat anak-anak saya udah sukses. Ya, jadi hari ini saya ajak teman-teman. Dan saya hari ini pada kesempatan ini mau saya thank you sama semua orang tua di tempat ini. Terima kasih buat kalian. Kalian adalah orang tua yang luar biasa. Saya sebagai anak kalian akan sangat berbangga hati. Ya, saya sangat proud, saya sangat salut sama teman-teman semua. Di usia teman-teman hari ini, teman-teman masih sangat berjuang. Saya tahu nggak mudah, saya tahu nggak gampang, saya tahu badan pegel, saya tahu ini sakit mah mulai datang, saya tahu badan mudah masuk angin, tapi kalian tidak menyerah. Thank you teman-teman semua. Hari ini saya ajak semua orang tua, ayo kita berjuang bersama. Selesaikan bisnis ini 1 tahun. Ya, apalagi kita orang tua yang anak-anak kita mulai nggak hormat sama kita. Jangan sedih teman-teman. Saya ajak teman-teman, ayo buktikan. Ya, yang anak muda tadi saya udah bilang, ayo, jangan egois. Anda hidup mungkin 100 tahun lagi, tapi orang tua Anda tidak hidup 100 tahun lagi. Oke, itu. Apalagi yang menjadi rencana-rencana Anda yang tertunda? Ini adalah rencana bersama KRAN. Kami punya satu rencana dan kami ingin semua member-member KRAN mengalami apa yang kami nyatakan di dalam presentasi kami. Apakah Anda ingin terlibat? Apakah Anda ingin menonton? Apakah Anda ingin merasakan? Itu pilihan ada di tangan teman-teman. Kami tidak bisa memaksakan. Saya tidak bisa memaksakan. Tapi saya ajak teman-teman hari ini. Sekali lagi, renungi, pelajari, pahami apa yang sekarang sedang lakukan. Kalau ini masuk akal, kalau ini memang sesuatu yang memang teman-teman tunggu, saya ajak teman-teman, jangan tunda lagi, jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Lakukan sekarang, teman-teman. Yang masih ragu, yang masih takut, hey teman-teman, 150.000. Mau sampai kemana 150.000? Ayo teman-teman. Ya, tapi bagi teman-teman yang masih belum percaya, itu juga nggak apa-apa. Kami tahu nggak mudah menghadapi trauma, kami tahu nggak mudah menghadapi yang namanya penipuan. Tidak masalah. Saya cuma minta kepada teman-teman, kasih kami kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bukan tuti, teman-teman. Kami bukan tukang tipu. Oke, demikian presentasi halaman ketiga saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mau mendengarkan setiap halaman dengan sampai selesai dan dengan baik. Ya, sekali lagi saya ajak teman-teman hari ini yang bingung, yang galau, stop, ayo bangkit. Ya, itu semua masalah pikiran. Ajak temui orang yang sharing tentang video ini kepada Anda, ajak mereka ketemu saya. Yuk kita sharing bareng, kita ngobrol bareng, kita belajar bareng. Oke, terima kasih, semangat, ya, sukses selalu buat teman-teman dan juga jangan lupa jaga kesehatan.